datang semuanya di channel aku, yaitu Para Calon Saintisan. Nah, kali ini aku bakal ngebahas dan lanjutkan materi di permulaan astronomi sebelumnya itu. Yang pertama kan tentang mekanika benda langit. Nah, di video ini aku bakal bahas secara mendetail, tapi mungkin nanti dibagi menjadi beberapa video karena pembahasan kali ini ya cukup panjang. Nah, eh, celestial mechanics ini atau mekanika benda langit ini adalah satu cabang ilmu astronomi yang mana itu lebih membahas tentang gimana sih pergerakan planet-planet, benda-benda langit seperti asteroid, bintang atau bahkan planet. Nah, di celestial mechanics ini membahas juga tentang gimana sih suatu sistem misalnya satu bintang itu memiliki pengaruh ke planet-planet yang mengitarinya. Contohnya itu sistem tata surya kita. Nah, itu ketika satu matahari dengan masanya sekian, maka itu bisa memengaruhi ke 8 planet ini. Ke 8 planet ini yang mana itu tuh dimulai dari Merkurius sampai ke yang terakhir itu Uranus. Kalau Pluto sih enggak, karena kan sampai sekarang ini udah tidak dianggap lagi sebagai planet karena dia terlalu jauh dan kecil. Nah, ke-8 planet ini masih terpengaruh oleh yang namanya itu sistem pengaruh yaitu gravitasi. Nah, itu yang nanti akan kita bahas di sel-sel mechanics ini. Terus selain itu juga pergerakan planet di mana bumi kita ini itu mengitari bumi itu tidak memiliki orbit yang lingkaran sempurna, tapi lebih lonjong. Nah, nilai kelonjongan itu sekitar 0,583 kalau nggak salah segitu. Nah, kenapa bisa begitu? Nanti aku bakal bahas di materi di dalam video ini. Nah, ini yang bakal aku bahas di video kali ini. Yang pertama itu circular motion atau gerak melingkar. Nah, gerak melingkar ini diharuskan untuk kalian pahami terlebih dahulu. Kenapa? Karena kan kita ini mau mempelajari bagaimana planet ini bergerak. Suatu benda-benda langit itu bergerak, baik itu planet ataupun asteroid. Nah, pergerakan planet ini perlu kita pahami dulu dengan cara kita mengenali orbit-orbitnya. Kan planet itu bergerak di lintasan yang bernama orbit kan. Nah, kita perlu mengenali dulu orbitnya. Ternyata di tata surya kita sendiri, orbit planet ini tidak pasti melingkar, tidak pasti lingkaran, tapi sedikit lonjong dan berbentuk elips itu. Nah, itu nanti akan dibahas di hukum Kepler. Nah, cuman di sini circular motion ini berkaitan dengan nanti orbital energi, di mana nanti kita bakal nyari kecepatan orbit. Nah, ketika nyari kecepatan orbit, kita bisa memperhitungkan kalau untuk misi antariksa itu kita bisa memperhitungkan si kecepatan orbit untuk kita bisa nyampe ke Mars. Nah, itu kita harus perhitungan kecepatan orbit, terus gaya gravitasi di sana berapa, percepatan gravitasinya. Nah, itu nanti dibahas di orbital energy. Cuma nanti ada kaitannya juga dengan circular motion. Nah, yang selanjutnya itu Newton's gravity equation atau persamaan gravitasi Newton. Nah, persamaan gravitasi ini memiliki keterkaitannya dengan si orbital energi. Jadi 1, 2, dan 4 ini saling bersama-sama untuk membentuk satu persamaan dan satu pernyataan yang mana itu bisa memperhitungkan gerak-gerak planet, bisa memprediksi gerakan planet dengan karakteristiknya itu. Nah, selanjutnya itu yang hukum Kepler. Nah, di hukum Kepler ini menyatakan bahwa orbit-orbit
bumi, planet-planet lainnya itu tidak lingkaran sempurna, tapi agak lonjong. Nah, ilustrasinya kayak gini, tapi nggak tidak selonjong ini sih. Ini cuma ilustrasi aja. Nah, selanjutnya itu ada angular momentum atau momentum sudut. Ini dipakai untuk kita menghitung si kecepatan di setiap titik. Tapi sebetulnya di orbital energy juga ada jadi diperhitungkan seperti itu. Kecepatan orbit di titik, misalnya di titik ini, di titik perihelion, yang satu lagi di aphelion. Misalnya si pusat masanya di sini atau mataharinya di sini. Nah, itu misalnya kita memperhitungkan di sini berapa, di sini berapa. Nah, menurut eh, perhitungan di orbital energy ini berbeda. Kenapa? Karena ada kaitannya nanti dengan yang namanya angular momentum. Begitu. Si orang ini diam, anaknya ini diam, diam di tempat, udah itu dia putar-putarin itu talinya ini, hingga si gerak bendanya ini atau si bolanya ini yang diikat dengan yang tali ini geraknya menjadi melingkar. Nah, ketika si eh, bolanya ini melingkar, maka secara vektor itu bisa diuraikan menjadi beberapa gaya. Nah, penguraian gaya ini dilakukan karena berbagai gaya yang bekerja pada si bolanya itu. Dari mana juga bisa tahu ada beberapa gaya? Kenapa nggak cuma satu gaya? Karena si ilustrasi ini, talinya ini kan yang dia pegang ini kan tegang, nggak kendur. Maka dari itu ada satu gaya. Kalau dalam ilustrasi yang adalah gaya tegangan tali, yang mana itu tuh membuat si benda ini selalu bergeraknya lingkar terus. Dia nggak ke sana. Walaupun si arah gerak bendanya ini dari sini bakal lurus ke sana. Tapi dia karena ada gaya tegangan kali ini, gaya tegangan kali ini, maka membuat si arah geraknya itu berbelok. Nah, yang awalnya di sini sekarang di begini, itu karena gaya tegangan kali dari si anak yang motor-motor itu ini. Nah, itu secara ilustrasi disebutnya itu gaya tegangan kali. Tapi di mekanika benda langit ini, kan nggak mungkin ada pengaruh benda-benda langit yang mengitari itu karena adanya tali yang diikatkan sama si planet kan itu nggak mungkin. Tapi pengaruhnya tarikan itu adalah tarikan yang berupa gravitasi. Di dalam mekanika benda langit itu pengaruhnya berupa tarikan gravitasi, bukan gaya tekanan tali pastinya. Karena kan nggak mungkin kalau si planet itu ditarik sama tali. Nah, itulah yang disebut dengan centrifugal force. Gaya gravitasi ini juga serupa dengan gaya centrifugal force ini. Maka dari itu, anak ini sebagai si anak ini sebagai pusat masanya. Nah, pusat masanya ini, pusat masanya ini yang disebut, yang di apa ya, diilustrasikan dari misalnya bumi sama bulan. Nah, si anaknya ini jadi sebagai bumi. Nah, si bolanya ini sebagai bulan. Nah, itulah yang diilustrasikan di gambar ini. Nah, tapi yang membuat si talinya tegang ini kita balik lagi ke ilustrasi tadi. Nah, yang membuat si talinya tegang itu adalah gaya yang bekerja dengan nilai yang sama tapi berlawanan. Maka dari itu si bola ini ketika dia berada di sini di titik ini, maka dia itu ada kecenderungan untuk si benda ini terlempar. Nah, maka dari itu ketika si misalnya ini yang kita berandai bahwa si tali ini nggak kuat karena dia muter ini itu terlalu kencang sehingga si tali ini misalnya putus. Maka kan ada gaya yang bekerja berlawanan arah sehingga si bolanya terkentang. Nah, itulah yang nantinya kita bahas di mekanika benda langit di materi selanjutnya.
selain di circular motion. Nah, cuman yang dipentingkan di sini adalah kita perlu menghitung kecepatan lintasannya ini, kecepatan si bola ini bergerak dalam lintasan yang melingkari. Nah, kecepatan lintasan itu tuh kan dia misalnya si bolanya ini bergerak melingkar dari sini seret ke atas. Nah, sampai ke titiknya lagi. Nah, itu tuh kan disebut satu putaran. Nah, satu putaran inilah yang sama dengan lintasan dengan jarak satu keliling lingkaran kan. Karena kan satu putaran. Jaraknya itu satu keliling lingkaran. Nah, maka dari itu, ketika si jaraknya ini apa berupa satu keliling lingkaran, dia itu tuh menempuh satu putaran itu berapa lama, berapa detik atau berapa jam atau berapa apa, sehingga dia dari yang awal di titik ini, dari titik ini ke titik yang semula. Nah, itu berapa lama? Itulah yang didefinisikan di dalam persamaan ini. 2 pi r per t. Kan sesuai dengan rumus di gerak linear itu bahwa S sama dengan P kali T. Ya kan? Nah, S itu berupa apa? S itu kan jarak satu keliling lingkaran. Satu keliling lingkaran kan rumusnya 2 pi r. Nah, kan? Nah, sama dengan P-nya. Nah, P-nya kan mau kita cari. Nah, T-nya itu adalah waktu yang diperlukan untuk satu keliling lingkaran ini. Nah, itu adalah periode. Maka dari itu V ini adalah ditulis dirumuskan menjadi 2 pi r per T. Nah, ini asal usul dari si rumus yang ini satu. Nah, terus yang bawah ini gambar apa informasi apa sih ini? Mungkin kalian yang kelas 11 sudah belajar di atau kelas 10 sudah belajar tentang yang namanya itu istilahnya itu omega. Nah, ini tuh yang dibaca itu omega. Nah, omega ini artinya adalah seberapa besar sudut yang ditempuh dari titik ini, misalnya ke titik ini nih. Nah, titik ini. Nah, jadi sudut si ini sebentar, bukan di ke warna dulu. Nah, artinya apa? Kalian pusing banget. Nah, aku hilang dulu ini. Yang misalnya di sini tadi titiknya di sini. Udah begitu, dia ini bergerak satu titik kemudian misalnya di sini, di benarnya itu. Nah, dengan jari-jari yang mestinya sama, karena kan geraknya lingkaran, lingkaran kan jari-jari di setiap titik itu sama radiusnya itu. Nah, ketika dia menempuh lintasan sekian, nah itu dari titik ini ke titik ini, dia itu punya sudut itu sebesar data. Nah, per sudutnya ini nih berubah, misalnya dari sini ini berubah ke sini, itu kan sebesar data. Nah, perubahan datanya ini seberapa cepat begitu. Nah, jadi di yang dimaksud omega di sini adalah kecepatan sudut. Nah, ketika si bendanya ini sudah bergerak lurus dan membuat satu sudut dengan titik pusatnya itu, nah itu seberapa cepat? Nah, itulah yang disebutnya kecepatan sudut. Benar, dari itu sama. Nah, di dalam matematika itu satu lingkaran itu satu lingkaran itu sama dengan 2 pi radian. Nah, satu lingkaran ini sama dengan 2 pi radian sudutnya. Ini sudutnya atau juga 360 derajat. Tapi kan yang satu ini tulisannya itu eh, satuannya itu sudut, ya satuannya itu derajat, yang ini di dalam radian. Maka dari itu, satuan dari kecepatan sudut ini adalah radian per detik begitu. Nah, tapi materi-materi nanti lanjutan berikutnya bakal lebih cenderung ke misal ke satuan itu berupa radian atau berupa derajat per second itu juga bisa. Nah, itu yang disebut dengan kecepatan sudut. Ini kan satu lingkaran. Ya, ini juga periodenya. Karena kan yang namanya kecepatan itu tuh
berkaitan dengan periodenya. Nah ini yang jadi kunci utama dari omega dengan V. Itu pasti di graf linear kan pasti begitu juga. Nah itulah kenapa di setiap yang omega dan V ini pasti ada periodenya seperti itu. Nah ini aku hapus dulu fenomena yang tepat. Nah ini selanjutnya yang rumusnya ini adalah rumus keterkaitan antara P ini, P lintasan lingkarannya itu dengan omeganya. Keterkaitannya itu didapat dari dua dua rumus ini ketika digabungin maka menghasilkan rumus ini. Makanya coba kita gabunginnya. 2 pi r per t sama dengan omega nya itu 2 pi per t. 2 pi per t. Nah, dikalikan. Kalau kita gabungin semuanya kan jadi hasilnya sama. 2 pi. 2 pi r per t juga 2 pi r per t. Nah, itulah yang terkait antara kecepatan lintasan dengan kecepatan sudut gitu. Selanjutnya nah aneh lagi sih. Selanjutnya itu teta. Nah, teta ini di adalah maksud dari notasi teta ini adalah sudutnya. Jadi, nah ini sesuai dengan ini. Nah, sudutnya ini itu ada seberapa besar sudut yang dihasilkan ketika si benda ini menempuh di jarak lintasan ber, di jarak di suatu jarak lintasan. Nah, misalnya dari titik ini ke titik ini, kita tuh punya lintasan misalnya 2 meter. Nah, sudutnya berapa? Nah, itulah yang dirumuskan dengan omega kali T. Kenapa pakai T yang ini? Bukan pakai yang bawahnya itu yang T besar. Nah, karena sebentar apa bisa ini? Nah, benar. Itu juga ada kenapa hapus. Soalnya yang penting kalian udah paham caranya gimana penurunan rumusnya itu. Nah, eh, sudut itu kan data sama dengan sama dengan omega T kecil. Nah, T kecil itu adalah waktunya selang selang waktu. Dan kalau T besar itu periode. Nah, itu perbedaan di T besar dan T kecil. Ini yang T kecil ini sama T besar. Nah, itu perbedaannya. Jadi T kecil itu waktunya, waktu selang waktunya itu. Sedangkan kalau T besar itu periodenya, gitu. Bukan sih, nah, itu dirumuskan dengan ini hubungan hubungan sudut dengan kecepatan sudut. Nah, sebetulnya di gerak linear juga sama. Tetanya ini sebagai jarak, omega ini sebagai kecepatan, t ini sebagai waktu. Makanya di S sama dengan P kali T ini itu ada kaitannya juga dengan ini, di mana tetanya ini adalah sebagai jarak, P omega-nya ini sebagai P-nya ini sebagai omega dan T-nya ini sebagai T juga. Nah, maka dari itu ini ada keterkaitan
keterkaitan yang paling mempengaruhi itu di graf lingkar seperti itu. Nah, tadi kan sempat aku juga singgung bahwa si anak yang narik talinya ini kan punya tegangan. Si talinya ini kan tegang. Maka dari itu, maka dari itu AC-nya ini juga perlu kita perhitungkan supaya kita bisa tahu nanti si tegangan talinya ini, tegangan tali yang berapa, ya kan? Nah, itu dicarinya itu dengan kita awalnya itu pakai cari dulu AC-nya atau percepatan sentripetalnya. Nah, udah begitu nanti dimasukin ke rumus minimal. Nah, AC-nya itu kan sama dengan V kuadrat per M. Nah, itu rumus dari si AC-nya. Nah, kalau kita ganti eh, rumusnya ini si AC ini dengan V yang ini, yang awal ini, dengan yang ini, itu nanti didapatkan dengan 2 pi R kuadrat per, bentar aku kurungin, T kuadrat dikali dikali 1/n, kan ada pindah ke atas gitu. Nah, ini nanti yang dipakai dalam menentukan si periodenya ketika si tegangan talinya itu misalnya 20 Newton. Ntar kita bisa tahu periode itu berapa. Hanya mengandalkan tegangan tali. Nah, itulah yang di nanti kita bahas di eh, materi ini. Cuman kita nggak pakai ilustrasi tegangan tali ini, tapi ilustrasinya itu adalah periode orbit sebuah planet begitu. Nah, ini kalau kita turunkan 4 di R kuadrat per T kuadrat kali sepadan. Nah, habis jadi hanya 4 pi R kuadrat, 4 pi R per T kuadrat maksudnya. Nah, itu nanti dibahas juga setelah tahu gaya tegangan talinya berapa. Nanti kita masukkan ke rumus P, PC ini, FC ini. Nah, misalnya yang itu gaya tegangan talinya. Gaya tegangan tali kita bisa ubah dengan FC. Kenapa? Nah, kan FC sendiri dan gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetal itu mengarahkan ke si anak ini. Kalau mengarahnya si anak ini, maka si gaya gaya sentripetal dan gaya tegangan tali itu serupa dan senilai. Nah, sama dengan M dikali 4 pi R per T kuadrat. Nah, ini ntar tinggal F. Oh, bentar. Ini tadi di sini ada tegangan tali, tegang, supaya ada berbeda aja sih antara T ini, T-nya baru periode. Nah, nanti kan kita bisa turunkan rumusnya T periode sama dengan M kali 4 M per T tegangan aja ya. Nah, jadi jangan. Nah, ini nanti kita bisa nyari si periode hanya mengandalkan masa, panjang kali, dan gaya tegangan kalinya gitu. Nah, cuman yang ini akan kita bahas di astronomi ini karena kan ya sekali lagi juga kan yang penting planet itu diikat pakai tali, jadi dia muter-muter begitu pas kan
ada pengaruh yang namanya disebut juga dengan gravitasi. Nah, ini juga nanti aku bakal hapus saja karena udah ada di sini. Nah, ini juga. Nah, ini aku bakal hapus. Nah, nah, itu tentang circular motion atau gerak lingkar. Nah, ini masuk lagi nih ke hukum gravitasi Jepang. Nah, untung di sini aku nyuplik dari gambaran ilustrasi AI-nya lebih bisa lebih gampang, lebih mendekati loh. Nah, misalnya kita mau menghitung seberapa besar gaya tarikan dari si bulan sama buminya. Jadi si bulan kan istilahnya ketarik oleh buminya ini dengan pengaruh gravitasinya. Nah, pengaruh gravitasinya ini seberapa besar? Begitu. Pengaruh gravitasinya ini sebesar dirumuskan dengan ini cukup penting juga, ini masih penting. FAB ini ambil batas, aku tulis ini benda A, benda B, gitu. Nah, FAB tarikannya itu senilai dengan ini MA, ini MB. Nah, begitu. Nah, ini M-nya ini biasanya sih kalau M ini itu didapat dari benda yang lebih masif, lebih masif atau paling berat. Nah, itu kalau di rumus di contoh ini kan, jadi si ini yang B-nya kan yang lebih besar ya, di apa buminya. Makanya si bulan itu ketarik sama bumi. Itu hukum gravitasi Newton. Rumusnya itu cukup sederhana, G M N kuadrat. Nah, sebetulnya ada satu konstanta yang perlu kita hafalin, karena ini juga penting banget nantinya buat ngehitung setiap mekanika di benda benda langit seperti kecepatannya kita hitung, terus periodenya, terus gaya gravitasinya berapa. Nah, itu perlu kita ingat, itu konstanta gravitasi ini penting banget untuk kita hafalin, di mana nilainya itu 6,7 kali 10 pangkat min 11. Kalau satuannya sih lebih baik kalau kurang begini lah, tapi yang pasti itu nilainya, nilai sini. Sebenarnya kalau kalian mau apa ngafalin satuannya juga sederhana aja sih. Nah, misalnya kita mau menghitung berat, menghitung gaya tariknya dari si bulan dan bumi. Nah, gaya eh, gaya gravitasi ini kan awalnya dipengaruhi sama sama masanya si ini, MA dan MB-nya si ini, mas bulan dan mas buminya. Nah, coba kita hitung sama-sama, dihitung ini gaya tariknya berapa. Nanti kita masukin lagi ke rumus yang sebelumnya, rumus yang ini. Nah, yang ini yang circular motion. Nanti kita masukin ke FC-nya itu senilai dengan percepatan gravitasi. Nanti kita ketemu nilai nilai periodenya berapa. Kan periode bulan mengitari bumi ini kan disebut kalau orang bahasa umumnya 1 bulan atau sekitar 27 harian, 27 sampai 30 harian. Nanti saat mendekati apa enggak, nanti kita coba-coba hitung bareng. Nah, ini hukum gravitasi Newton ini kita mau hitung MA, tarikan dari si dua benda ini, massa bulan. Nah, F sini sama dengan G M M kuadrat. Nah, yang perlu dihafal itu udah cuma masalah gravitasi juga, tapi nanti kan ke depannya juga banyak benda-benda langit, nggak cuma bulan sama bumi.
Ntar juga ada Mars, ada juga Jupiter atau yang lain-lain juga ada. Nah, ada juga ada satuannya masa matahari. Gitu. Nanti kedepannya bakal lebih banyak. Nah, ini aku jelasin sederhana dulu. Kaitan antara si ini dengan si ini. Gitu. Nah, Mas, bentar. Aku agak ini error. Nah, masa bulan bulan bulan. Nah, masa bumi itu berarti kita masukin dulu ya dari sininya 6,67 6,67 kali 10 14 11 kali kali 5,97 kali 10 maka 24 dikali dengan 7,35 kali 10 pangkat 22. Nah, satuannya ini harus dalam bentuk kilogram dan jaraknya nilai R-nya satuan itu meter. Karena kenapa harus begitu? Karena kan kita lihat dari sininya satuannya itu kalau ada konstanta eh, konstanta ilmiah gitu kayak konstanta gravitasi begini harus menggunakan satuan internasional SI-nya begitu. Itu sebagai catatan yang cukup penting juga untuk diingat karena salah satuan nanti juga bakal salah hasilnya juga keliru ngaco gitu. Nah, dibagi dengan R-nya. Nah, R-nya jarak bumi sama mata bumi bulan itu kan nilainya itu adalah 384.400 kilometer. Nah, sedangkan di sini harus dalam bentuk meter. Tadi sebelumnya aku jelasin kan dalam bentuk kilometer. Nah, berarti kita harus ubah dulu si satuannya. Tinggal dikali 1000 kan. Nah, ini tuh kali 1000. Soalnya di daerah aku lagi hujan jadi agak kurang kurang jelas itu suaranya. Nah, udah begitu kita gitu lah pakai kalkulator kalkulator saintifik dan jadi masalah sampai sekarang kalkulatornya kalkulator aku ini agak error sebetulnya. Errornya tuh jadi lama munculnya sih. Nah, itu 6,67 kali 10 pangkat min berapa? Kali 10 pangkat min 11 dikali 5,97 kali 10 pangkat 24 dikali 7,35 kali 10 pangkat 22. Nah, itu hasilnya 2,926 kali 10 pangkat 37. Jadi kita kali dengan ini ya, kita kali dengan jaraknya. Tapi jangan lupa dikuadratin. Ini juga harus coba kuadratin. Nah, jadi dibagi dengan 3,844,000 kuadrat. Angkanya masih gede-gedein. Nanti kita eh, ketemu si nilai tarikan gravitasi antara dua antara bumi dan bulan itu berapa yang dibagi 3,844 kuadrat. Nah, itu hasilnya dengan 1,9 kalau itu 30. Nah, itu artinya kalau di depan karena ada ya, karena daya harganya itu sebesar dua setara dengan 2 kali 10 pangkat 20 Newton. Nah, udah begitu, dia kenapa posisi situ? Nah, di slide sebelumnya itu kan ada, nah ini nih, kita masukin kita ke rumus ini. Tuh. Nah, di rumus ini
Sebentar aku substitusi dulu. Nilai sekian. Itu sama dengan nah, ini saat aku mau ngehitung periode dari si orbitnya ini, orbit bulan, nanti ada satu persamaan yang mana itu perlu kalian ketahui juga. Nah, dari reaksi ini, aku masukin rumus gravitasinya yang ini, ya. Nah, aku masukin G M M per R kuadrat, begitu. Nah, selanjutnya sama dengan M kali, nah nilai A itu sendiri, kan nilainya adalah 1 kali 10. Nah, nilainya itu adalah V kuadrat per R. Nah, V sendiri nilainya 2 pi R per T. Gitu. Nah, nanti aku coba ini. 2 pi R per T. Kita kuadratin. Itu V-nya dibagi R. Gitu. Nah, itu kan di apa? Dikuadratin. AC-nya itu kan V kuadrat per R kan. Nah, maka dari itu nilai R-nya itu bisa, bentar aku udah masukin dulu ke ini baru. Nah, ini bisa dicoret R-nya. Jadi G per R kuadrat sama dengan 4 pi R kuadrat 4 pi 4 pi kuadrat R kuadrat per pi kuadrat kali R. Tuh. Nah, di sini nilai R-nya itu sama, sama jadi bisa dicoret. Nah, berarti GM, nah kan kita kan menjadi periode kan. Ya makanya kita periodenya naikin ke atas, jadi T kuadrat sama dengan 4 pi pangkat 3. Kenapa? Karena kan si ini naik ke atas, yang ini naik ke atas kan, dibagi dengan GM itu. Nah, masa si bulannya bakal bakal hilang, karena kan tadi di sini sama masa bulannya itu bakal hilang, karena kan yang perlu kita perhitungkan sih masa yang lebih masifnya itu, alias si masih bumi. Nah, udah begitu, berarti nilai T-nya itu didapat dari 4 pi R pangkat 3 per GM, jadi diakarkan. Nah, ini hasilnya. Nah, atau bisa kita buat persamaan juga dengan R pangkat 3 sama dengan 4 pi per GM. Nah, ya, begini. Ini rumus yang penting. Ini juga penting juga nih. Bentar, aku rapiin dulu. Tadi itu T kuadrat sama dengan GM. Bukan. 4 pi kuadrat R. 3 per GM. Nah, ini dua rumus ini yang paling penting, yang krusial ini. Nah, sebetulnya hanya dengan kita tahu jaraknya berapa dan masa buminya berapa, kita bisa hitung. Nah, tadi aku menghitung nilai FC itu untuk seberapa besar tarikan gravitasinya antara kedua ini, antara si eh, bumi ini dengan yang ini, seberapa besar tarikannya, berapa Newton gitu. Nah, coba kita hitung. Ini aku sederhanain juga, jangan terlalu banyak tulisan karena nanti juga bakal kalian juga pasti itu setiap penurunan rumusnya. Nah, ini sebagai contoh aja di aku nanti di bagian bawah sini dah, di sudut eh, kiri bawah, sudut kiri bawah.
di mana T-nya itu sama dengan akar dari 4 pi pangkat 3 per Y. Masukin lah nilai nilai buminya itu sekian 5,97 kali 10 pangkat 24 dan R-nya itu ini, tapi kuadratnya nggak usah di ini ya, nggak usah dimasukin, tapi harus nanti diganti sama pangkat 3 nih. Gue contohin dulu sebentar. Nanti tuh si T-nya ini bakal jadi satuan itu second. Kenapa? Karena kan tidak aku bilang bahwa si G ini, keberadaan si G ini bakal menjadikan si semua satuan-satuan parameter ini jadi satuan internasional SI, itu second. Nah, 4 di ini kan 384, sorry, 384 4,0,0,0,0 ya pribadi dibagi dengan 6,67 karena tadi terus 10 pangkat 11 min 11 ini min 11 bukan min 17. Nah, dikali dengan masanya ini kan nah ini 5,657 kali 10 pangkat min kali 10 pangkat 24 5,957 kali 10 pangkat 24. Nah ini hasilnya aku cek dulu di kalkulator. Benar, akar 4 di kuadrat ini ada kuadratnya ya. Nah, dikali 3,4400,000 itu dipangkatkan dengan 3 dibagi dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11 kali 5,97 kali 10 pangkat 24 kali 10 pangkat 24. Nah, hasilnya itu 2. Bentar aku hasilnya itu sama dengan 2 bentar. Nah, itu 2,377,038,833 second. 3 second. Nah, karena ini masih satuannya second, kita rubahlah ke satuannya jadi hari. Kan supaya kita tahu periode perputaran satu bulan, satu putaran itu bulan itu pasti 27 hari seperti kebetulan aja apa enggak. Nah itu nanti kita hitung bareng. Nah ini dibagi dengan 24, 1 detik sama dengan 360, 1 jam sama dengan 360 detik, dan 1 jam sama dengan dan 1 hari sama dengan 24 jam. Nah, didapat hasilnya itu adalah kalau kalian dijadikan hari itu hasilnya 27,4 hari. Sama kan dengan yang ada di bumi, yang di kenyataan di kalender kan sama 27,4 begitu. Nah, kenapa yang di kalender itu jadi 30 hari, 31 hari itu nanti ada kaitannya di dengan kalender perhitungan kalendernya, kalender masih sebentar, kurang lebih. Nah, itu. Hasilnya sama kan dengan yang 27,46 hari. Itu periode bulan. Nanti di bagian sistem waktu itu nanti bukan di bagian ada lagi materi sendirinya itu pembagian periode, ada periode sinodis sama sideris. Nah, itu nanti aku bakal bahas di video selanjutnya. Nah, ini hukum Kepler. Yang pertama itu hukum Kepler ini ada 3.
hukum satu, dua, dan tiga. Nah, yang hukum pertama itu menyatakan bahwa orbit lingkaran itu berbentuk oval elips. Sedangkan yang hukum kedua itu menyatakan suatu garis khayal yang menghubungkan matahari dan planet menyapu luas juring yang sama dengan selang waktu yang sama. Contohnya, ini aku ilustrasikan dulu. Jangan terlalu. Nah, ini titik pusatnya di sini, titik fokusnya. Nah, misalnya ada satu komen, namanya komen Tycho atau Halley. Nanti ada soal-soal begitu, pakai nama-nama apa? Nanti ke gitu kan saya di mataan. Saya komen Tycho dan Halley. Nah, kan di sini nih sudut, satu garis khayal yang menghubungkan ini planet dengan matahari itu tuh menyapu luas juring yang sama dengan selang waktunya. Jadi segini itu punya ini kan punya T yang sama dengan luas juringnya itu. Nanti kalau kita bakal luas juringnya sekian, waktunya itu juga nanti bakal sama. Nah, bakal sama begitu. Jadi waktu ini dengan waktu yang di sini itu sama dan luasnya juga sama. Kenapa bisa begitu? Nanti ada eh, perhitungan lanjutannya gitu. Nah ini hukum Kepler yang divisualisasikan. Ini misalnya ini ada planetnya, ini mataharinya, ini bentuknya alips. Nah ini tuh kalau bumi itu punya alips atau punya konjungannya itu sedikit kecil sekali, hampir bulat. Nah sedangkan yang unggulannya adalah kecepatan orbit, kecepatan orbit. Jadi di titik ini di titik yang dekat dengan pusat masanya itu semakin cepat, nanti setelah jauh bakal lambat, kan sesuai dengan tarikan gravitasinya. Jadi dia tuh lambat karena kan pas dia melaju ke sini seiring dengan dia bergerak dia juga ketarik gitu. Itu yang menyebabkan si eh, benda langit ini yang mengitari pusat masanya itu eh, punya kecepatan yang berbeda-beda di setiap titiknya. Ini perlu mendapat pembahasan yang lebih dalam. Nah, selanjutnya ada periode radius atau hubungan antara periode dan radius. Itu yang di hukum ketiga. Nah, ini hukum ketiga. Ini kalau apanya ya pernyataannya. Kalau rumusnya ntar seperti ini. Ini kepakai juga cuma ini berlaku di sistem di tata surya kita. Kalau di luar nanti ada rumusnya sendiri. Nah, ini energi orbital dan angular momentum. Nah, mungkin untuk sekarang karena ini pembahasannya bakal lebih panjang, aku cukupin dulu sampai di sini pembahasan mekanika benda langitnya. Selanjutnya nanti aku bakal bahas nanti yang itu orbital energi dan angular momentum itu di part selanjutnya.